Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada saat ini, salam transformasi. Di dalam kehidupan kita, sering sekali kita memiliki keinginan untuk berdaulat. Apa itu berdaulat? Berdaulat adalah hak eksekutif di mana seseorang dapat memerintah atas suatu wilayah, bahkan memerintah atas dirinya sendiri. Kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menyadari bahwa ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan, kita menghadirkan pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita, kita menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Sebenarnya, seharusnya, orang Kristen tidak boleh lagi punya keinginan untuk berdaulat. Berarti seharusnya orang Kristen tidak boleh lagi memiliki kehendak untuk memerintah, terutama dirinya sendiri. Jadi apapun yang harus dilakukan, dia harusnya menyadari bahwa sepenuhnya di bawah pimpinan atau pemerintahan apa yang Bapa berikan melalui Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Mari kita baca firman Tuhannya Bapak Ibu Saudara dari Yesaya 14 ayat 13 yang berkata, "Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Di dalam firman Tuhan ini, Lucifer memiliki kehendak, dikatakan, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Bahkan aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Lucifer memiliki kehendak. Aku ingin, aku ingin, aku ingin. Disinilah dia berusaha untuk menyamai Tuhan. Dia berusaha untuk memberontak. Dia berusaha untuk merebut karena dia iri. Dia ingin dihormati oleh orang banyak. Dia ingin dihargai dan disanjung-sanjung. Ketika iblis berusaha memberontak terhadap Allah, harus disadari bahwa ketika dia berusaha memberontak, berusaha untuk melawan, dia punya keinginan. Sebenarnya dia tidak pernah bisa selevel dengan Tuhan. Siapapun di antara kita tidak pernah bisa selevel dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa menyamakan dengan Tuhan. Jadi kita harus menyadari walaupun iblis berusaha menyamai Tuhan, dia tidak pernah bisa selevel. Jauh dia tidak pernah bisa selevel. Tetapi di sini kita melihat bahwa dia punya keinginan atas keinginan sendiri untuk membangun tahtanya dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Kesalahan Lucifer adalah dia ingin membangun tahtanya. Dia ingin menguasai apa yang dia inginkan. Melihat Lucifer, gaya hidup Lucifer seperti ini, dia ingin menguasai, dia ingin mendirikan tahta. Berapa banyak sekarang orang percaya yang selalu berusaha mendirikan tahta di dalam kehidupannya. Kalau Lucifer dia punya kehendak menyamai seperti ini, seperti ini, seperti ini, dia punya kehendak untuk membangun tahtanya supaya dia dihormati dan dihargai. Berapa banyak orang percaya pada saat ini, orang-orang Kristen yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, justru dia membangun tahta di dalam kehidupannya. Dia tidak pernah membangun tahta Yesus di dalam kehidupannya. Yang dia bangun adalah tahta dirinya sendiri. Aku ingin dihormati, aku ingin kaya, aku ingin punya rumah, aku ingin punya segalanya. Aku ingin menikmati hidup ini. Semua dia ingin. Kalau manusia atau orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, dia punya kehendak seperti ini. Pertanyaan saya, apa bedanya dengan Lucifer? Apa bedanya orang Kristen dengan Lucifer? Dia punya kehendak, dia membangun tahtanya. Ketika di rumah tangga dia maunya dihormati, ketika di pekerjaan, di marketplace, di kantornya atau di usahanya, dia pinginnya dihargai. Berapa banyak orang yang punya jabatan, dia pinginnya dihargai. Pinginnya dianggap sebagai manusia yang punya kualitas yang benar-benar luar biasa.
Berapa banyak orang memiliki jabatan, diberikan jabatan dan kepercayaan, lalu dia merasa ingin dihormati dan dihargai. Bahkan keinginan-keinginan seperti ini yang berusaha untuk membangun tahta dalam kehidupannya, bukan hanya dilakukan dari orang-orang yang berada di marketplace. Yang sangat disayangkan justru ini terjadi di dalam dunia pelayanan. Di dalam gereja, aktivis, pengerja gereja, bahkan pendeta sekalipun. Begitu banyak pendeta juga pingin dia punya tahta. Dia membangun tahta kerajaannya sendiri dalam kehidupan ini. Tetapi ketika dinasihati, dia tidak mau terima. Dia merasa paling benar. Bahkan ketika bicara mungkin dia melotot-melotot. Dia merasa paling hebat. Dia merasa paling benar. Dia mencari orang-orang yang mendukung dia. Ketika dia mengalami kesalahan, mungkin dia mencari orang-orang lain bukan untuk mengkoreksi dia, tetapi mencari pembenaran. Kalau pendeta seperti ini sangat disayangkan, Bapak Ibu Saudara. Mari, kalau kita masih punya keinginan, punya kehendak untuk membangun tahta dalam kehidupan kita, sebenarnya kita belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia pasti membangun tahta Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Dan orang yang membangun tahta Tuhan Yesus dalam kehidupannya, dia pasti tunduk terhadap pemerintahannya. Kita harus menyadari gaya hidup Lucifer adalah dia ingin menyamai, dia ingin bangun tahtanya. Dan gaya kehidupan Lucifer inilah yang dia terus transferkan dan dia terus cloningkan kepada manusia, terutama kepada orang percaya. Orang-orang Kristen tidak menyadari dia membangun tahtanya, bahkan dia menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus untuk membangun tahtanya. Berapa banyak dia merasa bahwa ketika dia datang ke pekerjaan dia, ke kantor dia berkata, Tuhan tolong berkati kami, berkati pekerjaan ini supaya berhasil. Bahkan juga dia rela melakukan, dia mengurapi tempat kerjanya dan dia berkata, Tuhan tolong berkati. Dia ingin membangun tahtanya tapi dia malas bekerja. Dia berdoa dan menjadikan Tuhan sebagai pembantu dalam kehidupannya, tetapi dia tidak pernah mau bekerja keras. Hal-hal seperti ini yang membodohi banyak jemaat sehingga pada akhirnya jemaat tidak mau bekerja keras. Dia merasa bahwa katanya sudah diberkati dan ada di alam roh, tinggal diambil, dia tinggal enak-enak saja. Berapa banyak dari kita punya pemahaman seperti ini? Tuhan sudah memberkati dan ada di alam roh, kita hanya tinggal meraihnya dan mengambilnya dan menyatakannya di dalam kehidupan kita. Tapi kalau dia tidak pernah bekerja, dia tidak pernah rajin, dia tidak mau bekerja keras, dia mudah menyerah. Apakah bisa Tuhan memberkati orang seperti ini? Lihat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Asal dia ulet, asal dia rajin, dia pantang menyerah, dia rajin bekerja, dia pasti diberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, gaya kehidupan Lucifer, musuh kita iblis ini, yang terus ditransferkan kepada kehidupan setiap orang percaya, jangan sampai ada dalam kehidupan kita. Mari kita sadari. Bahkan gaya kehidupan seperti ini ditularkan bukan hanya melalui orang-orang di luar Kristen, tetapi justru orang-orang di dalam gereja yang berdiri di mimbar yang kudus, dia mengajarkan kepada setiap jemaat seperti ini. Mari kita harus hati-hati. Jangan miliki keinginan diri sendiri. Karena kita sudah ditebus, kita sudah dibayar lunas. Kita tidak punya hak untuk memerintah terutama diri kita sendiri. Justru Tuhan Yesuslah yang berkuasa atas hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, transformasi cara berpikir kita. Buka wawasan kita. Jangan lagi miliki kehendak untuk berdaulat atas hidup ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.